Fabio Capello menyebut kemenangan derby bisa jadi pemicu kebangkitan Milan. Mantan manajer AC Milan, Fabio Capello, mengomentari kemenangan penting Rossoneri dalam derby della Madonnina melawan Inter Milan. Ia percaya hasil dan penampilan impresif tersebut bisa menjadi awal kebangkitan Milan setelah awal musim yang penuh tantangan. Sebelum kemenangan melawan Inter, AC Milan mengalami performa yang mengecewakan. Selain kemenangan melawan Venezia, Rossoneri terlihat kurang maksimal di hampir semua aspek permainan. Kritik mulai berdatangan, menyoroti semua elemen klub, dari manajemen hingga pemain. Namun, kemenangan dramatis 2-1 atas rival sekota ini memberikan angin segar bagi Rossoneri. Ini menjadi momentum bagi Milan untuk memulai kembali musimnya dengan semangat baru dan optimisme yang lebih besar. Capello memuji pendekatan taktis Paulo Fonseca yang sukses mengatasi Inter. Ia menilai AC Milan tampil lebih unggul secara taktis dan memberikan usaha maksimal sepanjang pertandingan. Sebelum pertandingan, Fonseca telah memprediksi bahwa intensitas dan kerja keras akan menjadi kunci kemenangan, dan Milan benar-benar berhasil menerapkannya di lapangan. Capello secara khusus menyoroti kontribusi dua penyerang Milan, Tammy Abraham dan Alvaro Morata, yang dianggapnya berperan besar dalam kemenangan tersebut. Kemenangan derby tentu akan memberikan Fonseca ketenangan pikiran, terutama dalam pekerjaannya sehari-hari. Milan telah mengejar Inter di klasemen, kami baru berada di awal kejuaraan dan semuanya masih bisa diraih. Namun, kekalahan itu, menurut saya tidak akan berdampak banyak pada Nerazzurri. Kemunduran bisa saja terjadi, meskipun tidak terduga dan menyakitkan. Fabio Capello menyebut kemenangan derby bisa jadi pemicu kebangkitan Milan. Mantan manajer AC Milan, Fabio Capello, mengomentari kemenangan penting Rossoneri dalam derby della Madonnina melawan Inter Milan. Ia percaya hasil dan penampilan impresif tersebut bisa menjadi awal kebangkitan Milan setelah awal musim yang penuh tantangan. Sebelum kemenangan melawan Inter, AC Milan mengalami performa yang mengecewakan. Selain kemenangan melawan Venezia, Rossoneri terlihat kurang maksimal di hampir semua aspek permainan. Kritik mulai berdatangan, menyoroti semua elemen klub, dari manajemen hingga pemain. Namun, kemenangan dramatis 2-1 atas rival sekota ini memberikan angin segar bagi Rossoneri. Ini menjadi momentum bagi Milan untuk memulai kembali musimnya dengan semangat baru dan optimisme yang lebih besar. Capello memuji pendekatan taktis Paulo Fonseca yang sukses mengatasi Inter. Ia menilai AC Milan tampil lebih unggul secara taktis dan memberikan usaha maksimal sepanjang pertandingan. Sebelum pertandingan, Fonseca telah memprediksi bahwa intensitas dan kerja keras akan menjadi kunci kemenangan, dan Milan benar-benar berhasil menerapkannya di lapangan. Capello secara khusus menyoroti kontribusi dua penyerang Milan, Tammy Abraham dan Alvaro Morata, yang dianggapnya berperan besar dalam kemenangan tersebut. Kemenangan derby tentu akan memberikan Fonseca ketenangan pikiran, terutama dalam pekerjaannya sehari-hari. Milan telah mengejar Inter di klasemen, kami baru berada di awal kejuaraan dan semuanya masih bisa diraih. Namun, kekalahan itu, menurut saya tidak akan berdampak banyak pada Nerazzurri. Kemunduran bisa saja terjadi, meskipun tidak terduga dan menyakitkan. Juventus tetap membosankan seperti era Allegri. Juventus dinilai tetap membosankan sama seperti di era Massimiliano Allegri kendati sudah mengontrak Thiago Motta sebagai pelatih. Pernyataan tersebut disampaikan oleh ex-penyerang timnas Italia, Antonio Cassano. Antonio Cassano tidak melihat perubahan signifikan yang dibawa oleh Thiago Motta di awal-awal kedatangannya di Juventus. Motta adalah suksesor dari Massimiliano Allegri yang dipecat Juventus begitu musim 2023 hingga 2024 berakhir. Allegri sendiri menghabiskan periode keduanya di Juventus Stadium sejak musim panas 2021. Kesempatan keduanya melatih I Bianconeri hanya mampu menghasilkan satu trofi yakni Coppa Italia. Dalam 3 tahun terakhir Juventus era Allegri tidak mampu menjadi penantang gelar Liga Italia. Perjalanan mereka lebih dihabiskan untuk mencari peluang lolos ke Liga Champions alih-alih memenangkan Scudetto. Target finish di 4 besar klasemen menjadi hal yang lebih realistis ketimbang membidik gelar juara domestik. Di samping itu, permainan monoton dan pragmatis yang diperagakan oleh Allegri membuat gerah banyak pendukung setia Juventus. Tidak berhenti di situ, strategi yang dipakai oleh Allegri juga tak jarang mengundang keluhan dari pemainnya sendiri. Kini, bersama Motta, perlahan Juventus mulai perlahan meninggalkan identitas lamanya. Bayang-bayang masa lalu Allegri sedikit demi sedikit lenyap dengan gaya bermain berbeda yang diterapkan Motta di tubuh klub. Tanda-tandanya mulai terlihat pada 2 laga awal Liga Italia 2024 hingga 2025. 2 kemenangan dengan skor telak 3-0 diperoleh Dusan Vlahovic dan kawan-kawan atas Como dan Hellas Verona. Di Liga Champions, Juventus mengawali perjalanannya dengan mulus lewat kemenangan 3-1 atas PSV Eindhoven. Meskipun hasil-hasil tersebut tampak menjanjikan, Motta tidak luput dari kritikan. Akhir pekan lalu, pelatih asal Italia tersebut lagi-lagi gagal meraih 3 poin usai bermain seri 0-0 kontra Napoli. Tiga tanda Inter Milan dalam krisis usai dikalahkan AC Milan di Liga Italia, alarm bahaya Inzaghi. Alarm bahaya mengarah pada posisi Simone Inzaghi. 3 laga beruntun Inter Milan tak pernah menang, tanda-tanda Nerazzurri terdepak dari jalur juara Liga Italia Serie A.
Hasil minor diraih Inter Milan pada pekan kelima Liga Italia Serie A saat menjamu AC Milan. Berlaga di Derby della Madonnina, Inter Milan dipermalukan AC Milan dengan skor 1-2 pada pertandingan yang berlangsung di Stadion Giuseppe Meazza, Senin, 23 September 2024. Hasil tersebut menjadi kekalahan perdana Inter Milan musim ini. Dalam 5 laga awal Liga Italia Serie A, Nerazzurri menjalaninya dengan lebih buruk ketimbang musim lalu. Anak asuh Simone Inzaghi hanya mampu meraih 2 kemenangan, 2 imbang, dan sekali kalah. Parahnya lagi, kekalahan dari AC Milan memperpanjang puasa kemenangan Nerazzurri dalam 3 laga beruntun. Setelah jeda internasional, Inter cuma bermain imbang melawan AC Monza dan Manchester City sebelum ditaklukkan AC Milan. Tren buruk tersebut seolah menjadi penanda bahwa Nerazzurri mulai memasuki masa krisis. Posisi Simone Inzaghi juga bisa saja terancam, mengingat Inter Milan bermain tak seperti biasanya saat dipermalukan AC Milan di Derby della Madonnina. Setelah tampil solid menahan imbang Manchester City di Liga Champions, Inter Milan seperti kehilangan taji di Liga Italia Serie A. Melawan tim dengan etos kerja tinggi seperti AC Monza dan AC Milan, Nerazzurri tampak kesulitan dan lamban. Inzaghi sendiri tak habis pikir timnya keluar dari pakem permainan. Jika kami tidak berpikiran jernih, kami membuat pilihan yang buruk baik dalam fase penguasaan bola maupun saat tidak mengendalikan bola, kata Simone Inzaghi. Juventus susun rencana pulangkan Victor Osimhen ke Liga Italia. Juventus dikabarkan berencana memulangkan Victor Osimhen ke Liga Italia tahun depan. Hal itu diungkapkan oleh kepala sepak bola Rai Sports, Paolo Paganini, yang melaporkan bahwa Juve telah kehilangan kepercayaan pada Dusan Vlahovic untuk berkembang menjadi penyerang lini depan. Dibandingkan dengan penyerang lain di Liga Italia, seperti Lautaro Martinez atau seperti Osimhen dari Napoli, Vlahovic tidak berada di level itu. Juventus tidak memiliki penyerang utama tingkat atas. Ada 2 nama untuk lini serang Juventus, katanya. Satu adalah Jonathan David, penyerang tengah Lille, warga Kanada, jadi ada juga slot untuk pemain non-Uni Eropa. Kontraknya berakhir pada tahun 2025, selanjutnya. Yang lainnya adalah Osimhen, karena memang benar ia memiliki klausul tersebut, tetapi hubungan antara Osimhen, agen Osimhen, dan pemimpin Juve Cristiano Giuntoli sangat kuat, jadi berhati-hatilah karena musim panas ini mungkin akan ada pemain yang sensasional. Jika berminat, Juventus tentu harus memikirkan rencana besar yang pasti akan mengeruk banyak uang. Victor Osimhen diguncang prahara bersama Napoli hingga membuatnya pergi ke Galatasaray dengan status pinjaman. Nilai pasar Osimhen adalah 84,2 juta pounds atau 1,7 triliun rupiah. Gap yang sangat jauh dari Amrabat. Jendela transfer musim panas akan menjadi badai emosi bagi pemain berusia 25 tahun itu. Gagal pindah ke Chelsea dan Al-Ahli gagal, dia dibekukan dari tim Napoli oleh Antonio Conte dan dia sekarang dipinjamkan ke Galatasaray. Menariknya, kesepakatan tersebut mencakup klausul jeda Januari yang akan membuat peminjamannya dihentikan jika Napoli menerima tawaran yang dapat diterima dari salah satu dari 10 klub yang ditentukan, termasuk Juventus salah satunya. Pertahanan Inter gagal tampil baik di Serie A. Semua berubah. Dari aksi heroi Inter melawan Manchester City di Liga Champions hingga penampilan buruk melawan AC Milan, pertahanan Inter dianggap telah gagal di Serie A menurut pandangan surat kabar Gazzetta dello Sport. Landasan kesuksesan Inter di bawah Simone Inzaghi adalah pertahanan mereka yang solid. Itu tidak berarti bahwa Nerazzurri sangat kurang dalam hal menyerang. Namun, kemampuan Inter untuk menjaga nirobobol saat dibutuhkanlah yang membantu mereka mencapai final Liga Champions pada musim 2022-23. Dan terakhir kali, Nerazzurri menjaga clean sheet terbanyak dan kebobolan gol paling sedikit di Serie A. Itu memainkan peran besar dalam dominasi mereka dalam perjalanan menuju gelar ke-20. Kekokohan pertahanan Inter terlihat jelas saat melawan Manchester City pada hari Rabu. Dalam pertandingan pembuka Liga Champions, Nerazzurri membatasi peluang raksasa Liga Primer Inggris itu untuk mendapatkan poin yang tak ternilai dari hasil imbang tanpa gol. Pertandingan itu menunjukkan dengan jelas apa yang membuat pertahanan Inter efektif seperti itu. Nerazzurri mempertahankan bentuk permainan yang kompak di Etihad. Fleksibilitas formasi 3-5-2 mereka di bawah Inzaghi memungkinkan mereka untuk menutup ruang bagi tim Pep Guardiola dan mengganggu pembangunan pertahanan mereka dengan cara yang metodis. Pertahanan Inter tampak sangat berbeda dalam kekalahan kemarin dari AC Milan. Rossoneri tampaknya memahami bentuk pertahanan Inter dengan cepat dan mereka menemukan beberapa lubang besar di dalamnya. Di antara 3 bek, lini tengah, dan bek sayap dalam formasi Inter, AC Milan menemukan ruang. Dan begitu Rossoneri mampu menempatkan pemain di antara garis, Inter kesulitan untuk bereaksi. Hasilnya adalah 2 gol dan 3 poin untuk AC Milan. Sejujurnya, 2 gol yang dicetak Rossoneri bisa saja lebih bergantung pada peluang mereka. Kiper Nerazzurri, Yann Sommer, memainkan perannya dalam menjaga skor tetap seimbang.